Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekanita dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Sevilla Dewi Pramudita menemani kalian dalam Halo Rekanita Ngobrol Asik PC IPPNU Cilacap episode 3. Ya, ngobrol kali ini kebetulan kita ada di Cafe Alam Wanarata, tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Podcast ini dapat rekanita nikmati di channel YouTube PC IPPNU Cilacap, NU Cilacap Online, Unuga, dan Humas Unuga. Atau bisa didengarkan melalui aplikasi Spotify dan Anchor. Dengan narasumber kali ini, kita kedatangan rekanita Martin Nur Alfiani, Departemen Kaderisasi PC IPPNU Cilacap. Apa kabarnya rekanita? Alhamdulillah baik, sangat baik bahkan. Sangat baik ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai seputar menjadi kader berperan atau kader baperan nih rekanita. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong kita tahu lebih dalam dulu nih sedikit tentang profil dari rekanita Martin. Tentu boleh dong. Oke, kalau boleh tahu rekanita asli mana nih? Asli Kesugihan saja. Oh iya, Kesugihan. Nah, kalau rekanita Martin awal kenal IPPNU itu kapan dan di mana? Awal mula kenal IPPNU itu di SMA. Waktu itu kan saya kelas 2 SMA, terus baru terbentuknya pimpinan komisariat di SMA saya sendiri. Di SMA mana itu? SMA Ayabagi, Mbak. Oh, SMA Ayabagi. Kalau sekarang masih kuliah, sekolah atau udah kerja nih rekanita? Kalau sekarang kuliah nih di Unuga, kebetulan semester 7. Semester 7, oke. Prodi apa nih rekanita? Saya prodi PGMI. Oke, PGMI. Jadi kalau rekanita Sevilla sendiri sekarang kuliah di mana nih? saya masih kuliah di sekarang UIN Saizu. Ya, tadinya itu namanya YIN Purwokerto. Kalau orang-orang belum tahu sih. Ya saya semesternya jangan ditanya lah. Masih sama kan? Iya, masih sama. Oke. Terus selanjutnya nih, kalau tadi kan awal ber-PPNU itu di SMA kelas 2. SMA. Terus setelah itu melanjutkannya kemana nih rekanita? Seharusnya di BKPT-nya ya, karena di Unuga, tapi saya mungkin kesasar ya. Jadi saya cuma fokus di kecamatan seperti itu. Waktu itu yang pertama ya? Sih di Ranting. Terus pindah ke kecamatan. Pindah ke kecamatan. Ya, kalau boleh tahu nih rekanita, seberapa cintanya sih rekanita sama NU sendiri ya? Sehingga rekanita itu lebih memilih IPPNU ketimbang organisasi yang lainnya. Kalau ditanya seberapa cintanya, tentunya 100% ya 100%. Kalau dipersenkan. Tapi kenapa alasan saya tidak fokus di organisasi lain, karena waktu itu pengen menjadi mahasiswa yang kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu. Cuma aktifnya itu inginnya di rumah seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi lebih milih IPPNU-an ya, di rumah gitu ya rekanita. Yang waktunya tidak terbatas. Bener. Oke, kalau gitu menurut rekanita Martin berperan di IPPNU itu seperti apa? Berperan di IPPNU sebenarnya ada dua ya, baik itu di tingkat masyarakat ataupun di organisasi itu sendiri. Kalau di masyarakat kita itu kan terlalu signifan ya. Signifan itu sebagai panutan. Kan kadang masyarakat itu menganggap itu loh anak IPPNU itu bisa. Nah, seperti itu. Itu peran kita di IPPNU. Menunjukkanlah pada masyarakat bahwa kita itu berbeda seperti itu. Terus yang selanjutnya itu untuk peran di organisasi IPPNU itu sendiri sebagai eksplorasi atau mengembangkan bakat potensi diri di jiwa anak-anak ya, anak-anak IPPNU seperti itu. Oke. Berhubung kita lagi di Cafe Alam Wanarata nih rekanita Martin, karena emang suasananya itu enak buat nongkrong, jadi mungkin kita bisa pindah ke lokasi yang lain ya. Boleh dong, yang penting nyaman. Ngopi-ngopi boleh, siap deh. Enak banget di sini ya. Iya, ini lebih segar ya. Karena kan di samping sawah. Oh iya, benar. Banyak pepohonan juga. Iya. Nah,
tadi kan kita bicara tentang berperan ya Rekanita. Terus selanjutnya kalau apa ya, istilah baperan kan sekarang lagi ini ya, lagi in Booming. gitu ya, lagi booming. Apa baperan gitu. Nah, kalau menurut Rekanita Martin sendiri baperan itu gimana sih? Baperan itu kayak semacam memasukkan segala apa ya, kayak omongan atau tindakan orang lain yang kadang apa-apa itu harus dimasukkan ke hati, Benar, ke seperti hati, itu ya. kan. Kalau anak perempuan itu sering sensitifnya ya, atau Benar. istilahnya dengan baperan seperti Iya. itu kan. Kadang laki-laki juga bilangnya lah perempuan baperan, Baperan. padahal nggak semua perempuan itu baperan ya Mbak. Benar. Laki-laki juga bisa baperan padahal ya. Ya bisa, kan manusia. Dan manusiawi sebenarnya itu ya. Nah, itu jadinya mungkin kenapa kalau dilihat ya kader perempuan itu apa ya, jumlahnya lebih kurang sedikit ketimbang yang kader laki-laki. Mungkin karena itu ya Rekanita baperan. Jadi apa, di organisasi ada masalah apa gitu kadang kan terus langsung mental istilahnya ya, gimana ya, jadi nggak mau IPPN-Uan lagi lah gitu karena takut dibilang baperan gitu. Ya karena perempuan kan lebih condongnya berpikirnya itu nggak langsung dipikir ya. Jadi Nggak apa-apa pakai itu harus logika. apa-apa itu harus dimasukkan ke hati dulu. Bener. Padahal kan ada yang lebih logis ya, ada yang lebih logis yang harus dipikirkan seperti itu. Tapi namanya juga perempuan ya, makhluk perasa. Iya, kalau menurut aku sih mungkin baper juga tergantung situasi dan kondisi ya. Ada yang mungkin orang udah capek, terus ada dibilangin ini itu, terus jadinya ngedown deh, baper. Pokol. Bener. Terus ada juga mungkin emang dasar orangnya ya, dia lebih perasa gitu ketimbang yang lain. Sama juga nih, saya kayaknya udah mulai nggak enak ya. Saya mau coba situ deh. Oke, boleh deh. Iya, karena mungkin emang dasarnya perempuan gitu ya sebagai makhluk perasa. Nah, tapi kalau menurut Rekanita Martin sendiri, gimana nih mengolah rasa kita ya, perasaan kita biar nggak gampang baper dalam berorganisasi gitu. Karena kan yang nggak dipungkiri memang itu emang bawaan ya, emang sebagai wanita kan kita emang ya makhluk baper gitu ya, bisa dibilang gitu. Gimana nih? Namanya juga perasaan ya. Yang namanya perasaan pasti wajar. Baik itu tersinggung atau tidaknya itu ya wajar, tergantung diri kita yang mengolah seperti apa. Nah, yang pertama ya kalau menurutku itu harus pinter-pinter diolah ataupun dikontrol emosi kita ya, terutama emosi itu kan tidak cuma marah-marah toh, ada emosi bahagia, ada emosi sedih dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itulah selalu berpikir yang positif, berpikir yang logis. Jangan langsung ambil tindakan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya dampaknya ke diri kita sendiri kan, dampaknya lah jadinya itu merugikan lah, pokoknya banyak yang merugikan diri sendiri. Yang penting stay positif gitu ya. Yes. Benar. Nah, kemarin kita juga sempat buka pertanyaan nih dari Instagram PCI PPNU. Nah, ada yang tanya nih Rekanita. Ini dari Lutfi Khairunisa. Ya. Sama sih, mungkin ini tadi udah dijelasin sama Rekanita Martin ya. Mungkin biar lebih mantep nih jawabannya ya. Kemarin itu ada pertanyaan masuk nih Rekanita dari Instagram ya. Dari Rekanita Lutfi Khairunisa. Dia tanya, bagaimana caranya agar menjadi pribadi yang tidak baperan? Soalnya kita biasanya kan sudah berusaha untuk tidak baperan, tapi kadang ya kepikiran juga. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, menurut Rekanita Martin gimana nih? Ya, tadi udah kita bahas ya panjang lebar bahwa bagaimana sih supaya kita itu tidak menjadi seseorang yang baperan dan lain sebagainya. Nah, masih sama sih sebenarnya. Yang pertama kan memang dari diri kita sendiri. Kita harus mengenali kita harus mengenali emosi kita terlebih dahulu, terus kendalikan, kontrol diri seperti itu. Baik dari perasaannya, baik dari cara berpikirnya, berpikir yang positif, berpikir yang logis.
bersifat bodo amat deh seperti itu. Sebenarnya ya itu karena kita sebenarnya juga perlu bodo amat ya Iya, terhadap itu. hal-hal yang nggak penting lah ya gitu. Oke. Yang tidak membangun lah kayak gitu. Benar. Oke, dari Rekanita Martin yang sudah apa ya berkecimpung di IPPNU yang jauh, perjalanannya udah panjang mungkin ya sejauh ini ya. Rekanita mungkin ada tips gitu buat rekanita yang lainnya, gimana sih yaitu agar terus berperan tanpa berperan banget gitu. Gimana Rekanita? Pesan ya mungkin ya, perempuan di masa kini itu kan harus berperan. Nah, kita sebagai perempuan yang individu yang merdeka itu harus bisa mengupgrade diri. Ya, pesan saya selalu optimis, selalu berpikir yang positif dan bersikap bodo amat. Ya, seperti itu. Mantap. Bodo amat terhadap hal yang nggak penting gitu ya. Iya rekan kita dong. ya. Benar. Oke. Ngomong-ngomong, aku juga baru pertama kali loh ke sini. Tempatnya sejuk banget ya. Iya, karena dekat dengan sawah ya, jadi anginnya sepoi-sepoi. Ini gitu. udah lama Mbak wisata ini? Kurang lebih dari tahun 2017 mungkin ya. Ada. Jadi sebelumnya di sini tuh tempat buat outbound gitu. Oh Terus, gitu. terus kesini-sini setahunan terakhir lah. Terus dirubah jadi kafe alam Wanarata gitu. Boleh dong diajak jalan-jalan gitu Boleh. sedikit Ayo kita tuh. mau kemana nih? Mau sana? Boleh. Yuk. Memang bener sejuk banget ya, anginnya juga spoi-spoi deh, Bener, enak emang banget. asri sih. Ini jaraknya juga nggak jauh dari pusat kota Kroya Iya, sebenarnya. Iya. Kroya ya. Tapi nggak terasa nih kita udah di penghujung acara podcast Iya. kali ini. Sayang banget, padahal masih kepengen ngobrol-ngobrol ya rekan-rekan ya. Jadi mungkin kesimpulan pada podcast kali ini, jadi sebagai perempuan masa kini harus memiliki peran dalam segala hal dan jangan mengedepankan perasaan. Nah, kan karena kita ini sebagai perempuan yang merdeka. Oke, terima kasih ya rekan Rekanita Martin yang sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada Unuga Cilacap dan Cafe Alam Wanarata. Dan terima kasih pula kepada segenap tim yang bertugas dan subscriber kita di PC IPPNU Cilacap. Jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.